Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomongin Inter. Nah, beberapa hari ini aku nggak sempat bikin konten, tapi at least kan kemarin aku sudah live. Nah, sebelum kita bahas update ini, banyak update yang menarik tentang Jonathan Tah, Jonathan David, kelanjutan kasus dengan Ultras dan sebagainya. Aku mau ini dulu. Ini aku kan baru beli Mixio, ini namanya Lazy Pod. Kalian bisa ini aku sengaja beli yang besar. Ini buat tablet. Jeng, makanya gampang sekali, tinggal kayak begini. Nah, kalau kalian mau santai, mau berdiri, misalnya karaoke berdiri, lihat YouTube-nya bisa begini. Ini bisa tinggi banget sampai 1,7 meter. Ini bisa sampai begini. Kemudian ini ada ini ada ulirnya di sini. Nah, jadi kita bisa ngelihat ke atas, atau kita misalnya berdiri kayak gini bisa ngelihat juga kan. Di sini kalau kawan-kawan bisa lihat, ini ada ball jointnya juga di sini. Nah, kalau mau biar agak rendah juga bisa. Tinggal dibeginikan sudah. Jadi ini tinggal ke atas lagi. Mau vertikal juga bisa, tinggal dibeginikan saja, gampang. Nah, kalau misalnya aku mau pakai ini, enaknya adalah kalau kita misalnya duduk di sofa gitu kan. Nah, ini bisa, ini misalnya taruh di sebelah kita, ya udah kita di sofa sambil lihat, sambil nonton, sambil baca berita. Pakai, kalau kawan-kawan nggak punya tablet misalnya mau buat pakai HP bisa juga. Ini aku sudah perhitungkan pas beli. Ini bisa tinggal ditaruh HP aja. Cuman naruh HP-nya kayak begini dia. Nah, naruhnya vertikal begini. Iya. Nah, tuh kayak gini. Ya, kalau sudah dipasang ini ya sama, bisa dijadikan horizontal kayak gini, bisa juga dijadikan seperti ini. Gitu guys, ini harganya 170 berapa gitu. Kalau kawan-kawan tertarik untuk membeli ini barang, ada di Shopee, aku kasih linknya, aku pasang linknya di ini sekitar sini, tinggal diklik aja nanti muncul. Oke? Alright, ini kita. Oh ya, ininya terdiri dari 3 batang, 1, 2, 3. Jadi kawan-kawan bisa atur ke ininya, ketinggiannya. Jadi kalau mau lebih pendek ya dilepas aja satu batangnya kayak gitu, bro. Kita singkirkan dulu. Maaf kalau promosinya kepanjangan karena ini bagus barangnya. Kalau kawan-kawan kan tahu, dulu aku juga beli TWS, ini aku promo, ini bagus, harganya murah. Kemudian apalagi ini aku beli ini juga dulu, wah ini bagus gitu. Alright. Nah, sekarang kita masuk ke berita yang pertama, yaitu Lille Star Jonathan David yang lagi hot-hotnya. Masalahnya karena dia lagi hot ya otomatis peminatnya banyak. Nah, setelah ada beberapa ketertarikan dari Premier League, sekarang juga Atletico Madrid and PSG. Nah, kalau Atletico Madrid, aku kira Atletico Madrid ini adalah tim yang gak kaya-kaya amat, tapi ternyata dia baru aja beli satu striker aja 70 juta, si Julian Alvarez itu. Nah, di sini mungkin kita bisa mikir juga kan, baru habis beli Alvarez mahal banget, masa sekarang beli Jonathan David lagi? Bukan beli, maksudnya ngambil ini lagi, jangan maruk lah. Terus dijawab sama orangnya, suka-suka gue lah kayak gitu kan. Nah, yang mengkhawatirkan tentunya ya si PSG, karena sampai sekarang katanya mereka belum puas dengan ini mereka komposisi striker, terutama penyerang tengah mereka. Sekarang justru penyerang sayap mereka, si Dembele sama siapa yang di kiri itu aku lupa, itu yang lebih banyak nyetak gol. Sedangkan dari penyerang tengah mereka kan aku cuma ingat mereka baru ambil Gonçalo Ramos dari Portugal itu, tapi katanya mereka belum puas. Kalau PSG saingannya, aduh ini susah. Bukan susah gampang, tapi ini susah beneran susah. Tapi kita lihat ya, kita tidak tahu perkembangan apa yang nanti akan terjadi. Kalau ada update aku akan kasihkan tahu lagi. Oke, berita berikutnya. Nah, ini kemarin pas live ada yang nanya, gimana beli? Ada Bro Fieri yang nanya tentang mafia-mafiaan itu gimana? Nah, kemarin itu belum ada update-nya, tapi sekarang sudah ada. Oke, ini akan menjadi pemain yang memberikan testimoni. Tapi ini kayaknya kawan udah tahu karena Marotta sudah dipanggil, kemudian Javier Zanetti juga sudah dipanggil, kemudian coach Simone Inzaghi juga dipanggil. Sedangkan dalam kasusnya Hakan, dia dipanggil karena pada Agustus tahun lalu 2023 dia
melakukan dinner dengan yang namanya Di Marco. Bukan Di Marco. Siapa sih namanya? Aduh, aku lupa banget. Pokoknya ada mirip dengan Di Marco. Dia Marco Verdico. Di Marco. Kan Federico Di Marco, ini Marco Verdico. Nah, ini adalah salah satu yang ditangkap. Dan yang bikin perhatian, wah gitu, ada apa ini dengan Hakan? Karena ada satu lagi tokoh yang ada di dalam dinner itu, yaitu namanya Antonio Bellocco nih. Antonio Bellocco. Nah, Antonio Bellocco ini adalah sudah diketahui punya koneksi dengan 'Ndrangheta. Kalau di si Marco Verdico itu baru ditenggarai, belum terbukti lah dia punya, apakah dia bagian dari 'Ndrangheta itu atau enggak, belum tahu. Kalau si Bellocco ini memang sudah diketahui. Nah, dari pihak prosekutor mereka ingin tahu seberapa dalam hubungan antara pemain dengan ultras, karena secara ini ya nggak dilarang gitu loh, nggak dilarang karena kita berteman sama siapa aja kan boleh. Ibaratnya kemarin kita ngopi sama seorang A, toto seminggu depan dia ditangkap karena korupsi kan. Hanya aktivitas makan-makannya itu kan tidak serta-merta membuat kita juga jadi tersangka. Tapi apa yang dibicarakan saat makan-makan itu. Nah, kalau misalnya bicara, ini aku punya uang, tolong kamu sembunyikan, tolong aku mau cuci uang nih, kamu bantu. Nah, itu baru bisa. Tapi kegiatan dinernya itu sendiri ya belum tentu. Makanya ini sekarang saat ini baru ngasih testimoni aja. Dan yang aku dengar adalah jaksa di Italia itu mereka ingin tahu bentuk hubungan antara pemain, pelatih dengan ultras di Italia itu kayak gimana sih? Apakah sekedar misalnya kayak ultras itu pingin menyampaikan aspirasi bahwa kami ingin Inter main lebih menyerang kayak gitu misalnya. Kayak yang kawan-kawan lihat ketika AC Milan kalah lawan apa itu kan ditatar sama ultrasnya di sisi stadion itu kan. Apakah sebatas itu atau ada yang lain lagi? Karena ada kasus lain yang, tapi aku nggak tahu ini masuk kriminal apa enggak. Materazzi itu dia punya pabrik minuman keras. Nah, katanya dia memberikan hak eksklusif pada ultras Inter untuk menjual minuman dia. Nah, apakah ada hubungan semacam itu? Apakah ada hubungan bisnis? Nah, itu yang sedang berusaha didalami gitu sih. Kalau dari Calhanoglu belum ada komentar. Apa ininya, yang jelas kalau nggak salah dia besok atau lusa akan kembali dari tugas internasionalnya. Habis itu sehari ditunggu, habis itu baru dia kasih testimoni ke jaksa. Tapi ini nggak kasih testimoni yang diperiksa gitu, nggak gitu. Alright, nah sekarang ini yang sempat memanas antara Spalletti dan Inzaghi. Kalau kemarin nonton liveku pasti udah tahu, cuman sekarang aku sudah baca beritanya. Intinya adalah begini. Ini aku jelasin dari awal aja ya. Aku anggap aja kawan-kawan belum tahu apa duduk permasalahannya. Nah, intinya adalah Spalletti dalam salah satu wawancaranya itu mengatakan sesuatu yang dianggap menyerang Inzaghi. Contohnya Spalletti dia mengatakan bahwa sebagai pelatih saya nggak tertarik dengan ultras, dengan membina hubungan dengan ultras. Bahkan dia juga bilang intinya bahwa kalau ada yang nelpon, walaupun saya nomornya itu nggak tercatat, saya akan angkat. Tapi begitu tahu itu dari ultras, ya biasanya saya langsung tutup begitu saja, karena ya kembali lagi aku nggak ada urusan sama ultras dan tidak tertarik untuk membina hubungan dengan ultras. Nah, tentunya banyak yang menginterpretasikan ini sebagai serangan terhadap Inzaghi, karena Inzaghi ya kedapatan menjalin komunikasi dengan kalau nggak salah si Verdico gitu, Marco Verdico. Ya itulah pokoknya, yang aku cepat sekali lupa sama ini. Nah, tapi Inzaghi menjelaskan bahwa yang diomongkan di sana, dan ini sudah dikonfirmasi, ada transkripnya juga, bahwa dari ultras minta tambahan tiket untuk pertandingan final antara Inter melawan City.
Dari Inzaghi bilang, "Oh ya, saya akan bantu ngomongin ke pihak manajemen kalau saya nggak punya urusan sama tiket," gitu aja intinya. Nah, kembali ke serangan Spalletti itu, Spalletti dilaporkan oleh Gazzetta sebelumnya bahwa dia mengklarifikasi. Nah, ini yang agak tricky nih. Dilaporkan bahwa dia mengklarifikasi, dia nelpon langsung ke Inzaghi bahwa pokoknya intinya bilang bahwa enggak, saya enggak menyerang Inzaghi gitu. Tapi dalam wawancara terakhirnya dengan apa ini ya? Yang terakhir itu dia diwawancara ini sebelum pertandingan Italia lawan Israel. Dia justru membantah. Dia bilang aku nggak perlu klarifikasi sama siapa-siapa. Nah, supaya nggak ada ini, aku bacakan dulu ininya ya, quote langsungnya, nanti baru interpretasiku kayak gimana. Dia bilang gini, saya tidak perlu mengklarifikasi apapun kepada siapapun. Nah, kepada siapapun ini kan berarti termasuk kepada Inzaghi gitu. Kemudian saya hanya perlu menjelaskan apa respon saya. Saya ditanya sebuah pertanyaan tentang sebuah situasi dan saya menjawab bagaimana saya akan bersikap dalam situasi tersebut. Jika seseorang ingin mengatakan bahwa ini tentang Inzaghi, itu adalah masalah mereka. Dan kemudian ya memang ada situasi yang dialami oleh Inzaghi. Saya sangat menyesal tentang hal itu karena saya menyayangi Inzaghi sebagaimana saya menyayangi sesama pelatih. Saya nggak jealous kepada siapapun, saya nggak ada iri. Nah, aku terus terang nggak ngerti kenapa dia perlu mengakhirinya dengan saya nggak ada iri dengan siapapun. Apakah ini karena sebelumnya juga banyak yang berspekulasi Spalletti kan sempat megang Inter, dianggap gagal lah ya, walaupun sebenarnya nggak gagal-gagal amat sih menurutku. Nah, ada yang bilang bahwa ketika Inzaghi pegang Inter kan dia langsung dapat trofi, 2 trofi setiap musim sampai mencapai final, sampai Scudetto dan sebagainya. Ada yang bilang dia kayak Spalletti dia kan beruntung aja dapat pemain bagus-bagus sedangkan pas aku di Inter pemainnya jelek-jelek kayak gitu. Makanya mungkin itu yang bilang kenapa dia menegaskan saya nggak iri sama siapapun kayak gitu. Nah, terus terang aku kan sudah bacakan quote apa yang dikatakan oleh Spalletti tadi tentang ininya dia, tentang komentarnya bahwa intinya adalah dia menjelaskan ya kalau saya dalam situasi itu saya nggak akan saya akan tutup teleponnya kayak gitulah. Kalau aku terus terang aku setuju dengan Spalletti. Setiap orang itu punya preference masing-masing, punya apa ya? Ya preference, kawan ngerti preference kan? Kecenderungan apa yang akan dilakukan. Kalau Spalletti dia bilang, wah saya nggak tertarik, saya nggak terlalu ini berhubungan dengan ultras. Sedangkan Inzaghi mungkin dia karena orangnya apa ya friendly, ya kenapa sih nggak masalah juga. Nah kan ada juga keuntungannya loh. Kalau misalnya lagi performa jelek, tapi kalau dia didukung oleh ultras kan nggak kayak di sini nanti Inzaghi out nggak akan beredar di Italia kan karena ultras yang mendukung Inzaghi sama kayak Lautaro. Sama kayak Di Marco kan disayang banget sama ultras kan. Jadi mungkin dari sisi Inzaghi dia mikir ya nggak ada salahnya lah membina hubungan baik dengan fans gitu, apalagi fans garis keras. Tapi kalau tapi kalau Spalletti dia bilang kalau aku nggak mau ada urusan sama itu. Kalau aku ngangkat telepon toto itu ternyata ultras ya aku akan tutup segera. Jadi ini preference masing-masing saja. Menurutku apa yang dia katakan bahwa ini bukan bermaksud nyindir Inzaghi, tapi ya memang semata-mata menjelaskan bahwa itu yang akan dia lakukan kalau dia ada di posisi itu. Kalau aku sih masuk gitu. Kalau kawan-kawan gimana? Menurut ini sama aja kayak ketika Hakan Calhanoglu berkomentar bahwa ya emang enak main dengan kawan-kawan yang berkualitas gitu loh. Dia pada saat itu menjelaskan situasinya saat itu juga nggak ada maksud menyenggol. Ketika dia bilang wah enak main sama teman-teman yang hebat, bukan berarti dia ngomong wah teman-temanku dulu nggak hebat, bukan berarti gitu. Sama seperti Spalletti bilang kalau aku ditelepon sama ultras aku akan tutup,
Bukan berarti dia ngomong, "Wah, Inzaghi ngapain dia ngomong sama ultras itu kan receh, itu kan bikin ini aja, bikin berita bombastis dan sebagainya." Gitu sih menurutku. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Eee, kalau aku terus terang masuk penjelasan Spalletti, ya preference dia kayak gitu dan terutama dia ngomong seperti itu karena ditanya. Bukan ujug-ujug dia ngomong, misalnya dari ditanya, "Gimana nih pertandingan lawan Israel?" "Wah, kalau aku jadi pelatih nggak akan aku mau ngomong." Terus kan bukan begitu situasinya, tapi kan dia ditanya secara spesifik, "Apa yang akan Anda lakukan? Apakah Anda juga punya hubungan baik dengan ultras?" Kayak gitu ininya, apa, pertanyaan-pertanyaannya. Gitu sih, kalau aku sorry agak muter-muter ya karena ya yang satu Inzaghi, dan Inzaghi juga kalem-kalem aja, nggak terlalu ini, nggak terlalu ambil pusing juga. So nothing, ini menurutku mungkin lebih ke wartawannya kali ya, yang ya biar oplahnya naik gitu loh, biar ada aja berita yang bombastis kan. Alright, nah aku berencana akan bikin konten member only untuk membahas pertahanan Inter yang rapuh. Kenapa? Kebetulan salah satu sebabnya menurutku adalah ya usia eh, pertahanan Inter yang menua, maksudnya back-backnya, dan salah satu solusinya adalah ini, Jonathan Tah. Dikabarkan Inter akan serius mengincar Jonathan Tah. Kabarnya Inter siap menjanjikan posisi utama untuk Jonathan Tah karena ya Acerbi udah selesai, De Vrij kayaknya masih lagi 2 musim. Nah, kabarnya ya gitu, kamu masuk ke Inter, kamu akan jadi pemain utama ya kecuali kalau goblok mainnya kan gitu. Sama seperti yang dikatakan Inter ketika merekrut Pavard. Ketika kalau kamu mainnya seperti yang sekarang ini, kamu akan jadi pemain utama kayak gitu sih. Kalau aku sih setuju sama Jonathan Tah ini. Aku sudah baca artikelnya, dia memiliki beberapa trait yang dibutuhkan oleh Inter. Pertama, dia adalah tipe, sepertinya ya sekilas aku lihat, center back yang lebih konvensional, kayak Skriniar, bukan ball playing defender, bukan back dengan technical skill yang tinggi, nggak apa, karena kita udah punya dua kan, Pavard sama Bastoni, nggak usah lagi. Augusto backupnya Bastoni juga sama kan. Nah, dia juga punya kaki kanan yang artinya dia bisa dipasang di tengah dan di center back kanan. Kemudian dia juga tinggi artinya kuat dalam bola atas. Kemudian dia juga secara fisik sangat kuat. Ini benar-benar apa ya? Benar-benar karakteristik center back yang sedang dibutuhkan oleh Inter. Mungkin kalau dibandingkan Acerbi lebih stylish, tapi bukan stylish skill ya, maksudnya lebih perhitungan kapan tackle. Kalau Jonathan Tah ini sepertinya lebih ke arah Skriniar, lebih lugas mainnya kayak gitu sih. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Ada nggak yang ngikutin Leverkusen? Jonathan Tah ini sekilas sih aku lihat begitu, tapi aku terus terang tidak terlalu mendalami. Nanti kalau sudah benar-benar dekat-dekat dekat-dekat transfer window baru kita inikan lagi. Alright, itu lo guys. Terima kasih buat kawan-kawan yang nonton. Ingat, aku ada affiliate dengan Shopee. Kalau kawan-kawan tertarik, silakan dilihat barang-barang yang aku pamerkan yang ada di etalase ini. Kemudian kalau tidak puas dengan itu, aku juga punya toko sendiri di Cipta Loka. Ini dia, mana? Ini. Linknya aku taruh di deskripsi. Alright, itu dulu. Kalau kawan-kawan tertarik, silakan jadi member juga. Aku mulai rajin sekarang bikin konten khusus member. Oke, that's it for today. See you guys. Thank you.